Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan masih terus memberikan kita nafas hidup dan kekuatan dan memberikan kita kesehatan serta memelihara hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini sebagai landasan perjalanan hidup kita. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas seluruh hidup kami, atas segala sesuatu di mana kami boleh ada sebagaimana keadaan kami, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan tolonglah kami, inilah kami, ampunilah kami Tuhan, sucikan kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan berkatilah akan persekutuan kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami oleh Roh-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil yang pertama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kemudian nantinya 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Saya baca yang pertama dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Elia, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Satu lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ini adalah saya berikan judul hawa nafsu mendatangkan maut. Ini masih serial dari 7 dosa maut. Hawa nafsu mendatangkan maut. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah dorongan jasmani yang berlebihan untuk menyenangkan tubuh. Secara khusus saudara, dorongan jasmani itu adalah hawa nafsu untuk mengejar kesenangan seksual. Ada perbedaan antara seks dan hawa nafsu seksual. Seks itu tidak kotor. Seks itu tidak salah atau memalukan. Karena apa saudara? Karena Allah lah yang menciptakan seks, dan seks itu adalah untuk kepentingan prokreasi dan rekreasi. Namun demikian saudara, seks itu bisa menjadi salah ketika upaya pemuasannya dilakukan dengan cara yang salah. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu bukan dengan pasangan hidup yang sah. Sama seperti rasa lapar itu bukan dosa. Tetapi saudara, ketika karena rasa lapar mencuri makanan untuk memuaskan rasa lapar, itu adalah dosa. Nah saudara, jadi hawa nafsu seksual adalah upaya pemenuhan kenikmatan seksual dengan orang yang salah, pada waktu atau dengan cara yang salah. Orang yang salah adalah bukan pasangan yang sah.
Waktu yang salah adalah sebelum pernikahan. Nah, cara yang salah adalah cara yang tidak wajar dalam hubungan seksual. Kita melihat di dalam kasus Raja Daud. Kasus perzinahan Raja Daud dan Batseba adalah contoh paling nyata di dalam Alkitab tentang pemenuhan hawa nafsu seksual yang salah, yang keliru. Banyak orang berdalih bahwa pemuasan atau pemenuhan hawa nafsu seksual adalah itu urusan pribadi yang tidak merugikan siapapun. Nah, saudara, pandangan ini atau anggapan ini atau faham ini adalah sangat salah. Dosa seksual atau dosa pemuasan hawa nafsu seksual secara salah ini adalah dosa yang mematikan. Karena apa, saudara? Karena dosa ini merusak diri sendiri, bahkan menjadikan diri menjadi makhluk yang egois yang hanya mengejar pemuasan hawa nafsu sendiri. Dosa seksual ini merusak hubungan keluarga, merusak kepercayaan dan kasih dinodai. Kemudian, saudara, dosa pemuasan hawa nafsu seksual yang salah mendegradasi nilai manusia hanya sebagai objek pemuas seksual. Nilai manusia menjadi serendah binatang. Ia merendahkan cinta ke titik terendah, serendah hawa nafsu belaka. Dan dosa ini, saudara, merusak hubungan kita dengan Allah yang melarang perzinahan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seseorang yang dikuasai oleh hawa nafsu seksual mengalami kehampaan, kasih, dan sukacita. Rasul Paulus menasihati atau memberi nasihat kepada Timotius agar apa, saudara? Agar Timotius menjauhi nafsu dengan berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena itu, saudara, satu-satunya cara untuk menang atas dosa nafsu seksual ini adalah mencari kasih dan sukacita dari sumber yang benar, yaitu Tuhan itu sendiri. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan setiap kita. Hawa nafsu seksual berlawanan dengan cinta kasih. Cinta kasih mengutamakan penghargaan dan komitmen. Kiranya dengan renungan yang singkat pada hari ini, agar kita waspada dan menjaga supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa hawa nafsu ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini Engkau kembali terus mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk menjauhi dosa nafsu seksual atau nafsu yang salah. Mengingatkan kami karena dosa ini dapat merusak, bahkan merusak hubungan kami dengan Tuhan dan membawa kepada maut. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami mewaspadai dan kami benar-benar menaklukkan diri dan menundukkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta berkomitmen untuk benar-benar menjaga diri kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa yang seperti ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat GP Kris Pangkal Pinang. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, agar senantiasa punya komitmen, tekad yang bulat untuk selalu ingin hidup memuliakan Tuhan dari dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.